Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudara mahasiswa sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama memulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Apa kabar semua hari ini? Sehat? Sehat ya? Sehat, Pak. Nah, walaupun online, walaupun dalam kondisi pandemi, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat saudara sekalian dalam belajar. Ini Bapak lihat ada yang di rumah, ada yang di kosan kayaknya ini ya, ada yang dalam perjalanan. Ada juga yang belum menghidupkan kamera. Jadi silahkan dihidupkan dulu kameranya semua dan kita siap untuk mempelajari topik pelajaran kita hari ini. Untuk saudara ketahui, kita akan belajar saat ini dengan menggunakan model pembelajaran EXO-OLO. Bapak sudah pernah cerita tentang EXO-OLO ya, Examination Oriented dan Olympiad Oriented Task. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan model ini. Sebelumnya Bapak sudah suruh belajar ya? Sudah suruh bahas materi ini kan di rumah? Sudah? Ada dibaca? Sudah, Pak. Ada dibaca bahan yang Bapak berikan? Ada, Pak. Kalau ada, mari kita cek. Jangan asal bilang ada gitu ya. Mari kita cek apa yang ada saudara pelajari tersebut. Lihat PPT Bapak berikut ini. Oke. Ini dia. Ada nampak? Belum? Sudah, Pak. Nah, jadi kita akan belajar menggunakan model EXO-OLO untuk topik vektor di bidang dan vektor di ruang. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Diharapkan nanti Anda mampu mengidentifikasi konsep-konsep tentang vektor di bidang dan di ruang tersebut, serta menyelesaikan permasalahan terkait. Nah, ini dia yang mau Bapak tanyakan. Ada nampak nih? Ini adalah kata-kata kunci yang ada di topik kita kali ini. Bapak sudah coba rumuskan beberapa kata kunci ini. Silahkan. Ada yang masih belum paham? Mungkin sudah paham sedikit-sedikit atau ada yang masih ragu-ragu. Nah, coba kita lihat. Vektor. Ketika Bapak sebutkan vektor, apa yang terlintas di kepala saudara? Siapa yang mau jawab nih? Silakan hidupkan mikrofonnya. Izin menjawab, Pak. Nah, boleh silakan. Nama sebutkan jangan lupa ya. Ilham, Pak. Izin menjawab, Pak. Nah, Ilham, apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah panjang dan arah. Nah, coba ulang dengan jelas. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Berarti besaran yang memiliki besar dan arah. Kalau gitu, coba Bapak minta siapa yang bisa memberikan contoh tentang vektor tersebut. Dian, bisa Dian? Nah, siapa? Siapa? Regita, Pak. Nah, Regita. Apa saja contoh vektor? Contohnya itu adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan percepatan. Oke, diborongnya semua oleh Regita ini ya. Ada contoh lain? Terima kasih Regita. Sama-sama, Pak. Oke, kalau gitu istilah yang lain lagi. Kalau ada vektor, biasanya ada Skalar, Pak. Nah, skalar. Apa beda vektor dengan skalar itu? Skalar itu apa? Izin menjawab, Pak. Silahkan Anda. Baik, Pak. Kalau vektor tadi besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah, maka kalau skalar itu besaran hanya mempunyai besar saja, Pak, tapi tidak memiliki arah. Contohnya? Contohnya massa, panjang, waktu, dan seterusnya. Oke. Berarti bedanya ya, dia merupakan besaran juga, tetapi tidak memiliki arah. Nah, Bapak rasa untuk istilah vektor di bidang, vektor di ruang, nah inilah, sistem koordinat dimensi 3. Masih ingat? Sistem tangan kanan? Masih ingat? Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z.
kalau sistem koordinat dimensi 3. Nah, yang bagian bawah lagi. Sudah dibaca semua ini ya? Kalau bisa nanti bikin resume atau catatan. Nah, nanti akan Bapak kumpul nih untuk memastikan Anda memahami materi ini. Coba masing-masing buat di rumah nanti kumpulkan ke e-learning kita. Buat apa yang Anda ketahui, apa yang saudara ketahui, selengkap mungkin, semampunya tentang topik-topik, subtopik ini. Oke? Nah, mana jawabannya nih? Kan udah dibaca. Baik, Pak. Oke, bisa ya? Baik, Pak. Nah, ini tidak lama-lama. Ini catatan hari ini, nanti malam segera dikumpulkan ke Bapak. Jadi tidak perlu panjang-panjang, semampunya, sebisanya, tapi lebih lengkap, lebih baik. Diketik, maaf, bukan diketik, ditulis tangan. Kalau diketik nanti kopi-kopi saja punya temannya. Ditulis tangan, di double folio seperti biasa, lalu nanti di foto dijadikan PDF. Bisa nanti malam? Baik, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah. Sip. Sekarang untuk memperjelas tentang ini, kita lihat penguatan materi ya. Perhatikan. Ini hanya sekedar sekilas, selintas lalu. 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Nampak bedanya? Kalau 1 dia garis bilangan aja, sumbu X saja. Apakah ada vektor di 1 dimensi? Ada. Ini contohnya. Ada 1 buah titik, ada titik lain, lalu dihubungkan ke arah ini dia vektor PQ. Kalau di 2 dimensi berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau di 3 dimensi seperti ini. Bapak tidak menyuruh Anda lagi untuk bagaimana menggambar titik di ruang dimensi 3. Harusnya itu sudah bisa ya, bagaimana menggambar titik. Nah, ini juga sistem koordinat 3 dimensi, hanya untuk mengingat-ingat kembali. Nah, ini ada 2 buah vektor dikatakan sama, ketika dia memiliki besar dan arah yang sama. Coba perhatikan gambar ini. Siapa yang bisa memberikan pendapat nih? Ini baca, lalu lihat gambar ini. Nah, coba ulang dengan kalimat sendiri, jelaskan kepada kita apa maksudnya ini. Kalimat ini dengan ini. Siapa yang bisa? Yang mau coba? Boleh, silakan. Vektor yang sama itu maksudnya ialah jika ada 2 buah vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama meskipun titik awalnya berbeda. Nah, dari gambar tersebut 2 vektor yang sama itu adalah vektor U dan vektor W. Karena panjangnya sama, arahnya juga sama. Dan sebaliknya vektor U dan vektor V atau vektor W dengan vektor V itu tidak sama. Karena walaupun panjangnya sama tapi arahnya berbeda, dan itu dikatakan tidak kedua vektor tersebut tidak sama. Baik, terima kasih Desi. Yang lain setuju dengan pendapat Desi ini? Atau ada yang tidak setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya? Oke deh. Karena sudah tepat yang disampaikan oleh Desi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sangat penting juga nih. Masih ingat nih? Akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1. Masih ingat ya? Masih, Pak. Nah, kalau dia di dimensi 3, apa yang kurang berarti? Sumbu Z, Pak. Sumbu Z ya. Berarti kita butuh menambahkan di sini, nanti, mana nih kursor Bapak? Nah, ditambah dengan Z2 kurang Z1 dikuadratkan. Oke, ini tidak terlalu lama kita bahas. Nah, ini vektor V, 2V berarti apa? Vektor V itu 2 kali ya, dengan panjangnya dikalikan 2, arahnya tetap. Ini 3V berarti ya. Kalau setengah V berarti ini dibagi 2 kan? Ya. Kalau min V, panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Min 2V berarti panjangnya 2 kali V ini, tapi arahnya berlawanan. Ini hukum-hukum aljabar vektor. Anda juga harus, kalau mau membuktikan dan lain-lain ya, silahkan dipelajari di rumah. Nah, kita masuk ke latihan soal-soal tentang ini.
vektor di bidang dan vektor di ruang ini. Ada 6 soal Bapak siapkan, namun untuk diskusi kita di kelas cukup 3 ini. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk nomor 1, siapa yang bisa jawab? Atau Bapak beri waktulah dulu. Kita beri waktu untuk mendiskusikannya, boleh dengan apa ya berdiskusi ya. Kalau untuk berkelompok nanti ada bisa kita break out. Tapi yang sekarang boleh Bapak diskusikan berpasangan ya. Kita tes untuk berpasangan. Jadi ini di screenshot dulu soalnya, nanti akan ada Bapak suruh bertiga lah untuk mendiskusikan bertiga atau berdua. Oke, kita break out terlebih dahulu. Menjadi, kita ada berapa nih? Coba lihat kita ada berapa? Nah, inilah. 17 orang, Pak. Oke, nih. Silahkan. Sudah muncul breakout-nya? Tahu caranya? Ada di bawah atau di atas? Sudah, silakan masuk ke grup masing-masing, lalu diskusikan. Oke, grup ini, Alvin, baru muncul Alvinnya. Kebalik Alvin, putar dikit kameranya. Baik, silakan grup ini diskusikan dulu. Mungkin bisa jawab nomor 1 grup ini ya. Ada perwakilannya nanti yang jawab nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya juga silakan dibahas. Oke ya, silakan diskusikan. Bapak mau ke grup yang lainnya. Yang lempar lagi. Pak. Terus Pak masih di mute, Pak. masih di mute, Pak. Oh ya, sorry. Nah, grup ini silakan berdiskusi untuk 3 soal tersebut, namun mungkin Bapak sudah pilih grup ini menjelaskan nomor 2 nanti. Coba fokus nomor 2 ya untuk grup ini. Tadi kita sudah bisa, lalu mungkin tapi yang ini ya, cobalah diskusikan nanti siapa yang mewakili untuk menyampaikan nomor 2. Oke? Ya, Pak. Pak, waktunya singkat ini ya. Oke, Bapak masuk ke grup-grup ini. Jadi untuk di sini diskusikan 3 soal tadi ya. Kemudian mungkin grup ini Bapak pilih untuk menjawab nomor 3. Nah, nanti siapa yang mewakili untuk nomor 3 dari grup ini ya. Semuanya ketika nomornya diskusikan, tapi nanti grup ini Bapak tawarkan untuk menjawab nomor 3. Untuk menghemat waktu nanti daripada tidak ada yang mau kan. Oke, waktu kita singkat, kita akan segera kembali ke grup utama. Terima kasih. Oke, breakout-nya sudah selesai diskusinya. Sekarang kita coba mendiskusikan bersama di grup besar ini. Kita tunggu teman-temannya ditarik paksa dari grup masing-masing. Nah, jadi bagus juga ya Zoom ini, bisa juga kita berdiskusi. Kalau benar-benar kita lakukan di semua perkuliahan kita, barangkali asik juga ya. Oke, kita tunggu yang lain untuk bergabung ke sini. Kita close ya, kita panggil mungkin. Kenapa dia belum ke sini juga? 9 detik lagi, 8, 7. Nah, nanti semua akan ditarik ke sini.
Oke, semuanya sudah gabung kembali bersama kita di room utama. Oke, siapa yang bisa jawab nomor 1? Kelompok mana tadi? Agil, Pak. Kelompok Agil, Pak. Mana Agil? Tunggu sebentar, kita spotlight Agil. Kelompok Agil ya, silakan. Iya, Pak. Kalau menurut kelompok Agil setelah diskusi itu yang nomor 1 itu perbedaannya yang P itu poin merupakan poin atau titik saja Pak, tidak punya arah. Nah, sedangkan yang kedua itu merupakan vektor seperti yang tulis di B, dan bedanya itu mempunyai arah, mempunyai titik ujung dan titik pangkal. Sedangkan pada yang P tidak ada titik pangkalnya. Ini itu dari kelompok Agil. Oke, terima kasih kelompok Agil dan kawan-kawan. Berarti yang gambar pertama tadi itu hanya sebuah titik yang ada di dimensi 3. Sedangkan yang satu lagi itu merupakan sebuah vektor yang ada di dimensi 3. Nah, di dalam vektor ini nanti Anda harus hati-hati kalau dibilang vektor 2,1,5. Itu artinya titik awalnya berapa? 0,0,0. Titik ujungnya 2,1,5. Jadi cukup ditulis vektor dalam kurung siku biasanya 2,1,5. Tapi kalau disebutkan titik P 2,1,5, itu artinya sebuah titik yang X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1, dan Z-nya adalah 5. Nah, kadang-kadang kalau dia berasal dari titik awal 0,0,0, nah itu jebakannya ada di situ. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain tentang ini? Atau sama-sama sepakat semua? Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke. Sepakat, Pak. Cepat sekali sepakatnya. Baik, karena dia sudah didiskusikan ya di dalam kelompok masing-masing. Baik, untuk nomor 2, siapa yang mau coba? Kelompok mana tadi? Kelompok kami, Pak. Mana dia? Siapa namanya nih? Aziza, Pak. Aziza, Boleh izin share sebentar. screen, Pak? Boleh, silahkan di share screen. Atau masih dibatasi? Belum ya? Oke. Sudah, Aziza? Coba, silakan. Apakah sudah kelihatan, Bapak dan teman-teman? Sudah, Aziza. Sudah. Oke. Mungkin yang pertama akan dijelaskan dulu oleh Nur Fauziah, teman saya. Kepada Fauziah, disilakan. Ya, terima kasih Ija. Jadi Pak, hasil diskusi kami tadi, caranya yang pertama yaitu kita gambar dulu titik P, titik Q, dan titik R, titik S-nya. Setelah itu bisa kita tarik vektor PQ dan vektor RS. Nah, kalau digeser kedua vektor tersebut, dia akan berhimpit atau bertemu di satu vektor, yaitu vektor yang koordinatnya 1, 4, dan 2. Nah, sekian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Grupnya bisa mencarikan apa namanya tuh? Share screen lagi, Hajizah. Coba. Menarik nih, bisa kita visualkan nampak ya. Ini kalau di kelas langsung ini Bapak suruh gambar. Kadang ada juga nih teman-temannya yang menggambar vektor di R3 ini kalang kabut juga dia. Ini yang senyum-senyum nih kayaknya kalau disuruh gambar nih susah juga ya. Oke, lihat ini. Terima kasih. Ini bisa nampak langsung oleh kita. Yang awal berarti ini ya, Desi tadi atau siapa tadi? Afifah. Dan Aziza Fauziah, ya. Pak. Fauziah, Pak. Sorry, seperti biasa Bapak lupa nama saudara semua, makanya datanglah ke sini. Lalu ini RS, lalu ini PQ. Lalu ketika dia katanya tadi digeser ke titik awal, berarti ini kita jadikan 0,0,0. Berarti kalau ini sama-sama dikurang 215 kan? 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 1, 0. 5 dikurang 5, 0. Artinya ini juga 3 dikurang 2, 1. 5 dikurang 1, 4. 7 dikurang 5, 2. Dihubungkan, dapat vektor V. Lalu yang ini lagi, kita jadikan 0,0. Berarti 1 dikurang 1, 0. Min 3 ditambah 3, 0. Min 2 ditambah 2, 0. Artinya yang ini juga harus disesuaikan. Berarti 2 dikurang 1 berapa? 1 ya.
2 dikurang 1 kan tadi? 1. 1 ditambah 3, 4. 0 ditambah 2, 2. Akhirnya sama-samalah dia di vektor 1, 4, 2. Sama persis dia berhimpit. Sehingga kesimpulan kelompok tadi bisa kita terima bahwasanya PQ itu sama dengan RS. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Tutup share screen-nya, Aziza. Oke. Terima kasih. Ada yang mau mengomentari yang di-share oleh kelompok Azizah tadi? Tidak? Tidak. Oke. Alvin lihat apa itu? Lihat game, Alvin? Tidak. Perhatikan ke sini ya. Sekalian tidak. Oke. Oh, siap. Jadi ada HP, ada laptop. Jadi kadang dosennya curigaan aja ya. Karena memang kejadian ini, Bapak pun juga kadang kalau lagi ada acara yang membosankan mungkin ya, kita bisa melakukan hal-hal lain kan. Nah, harapan Bapak perkuliahan kita tidak membosankan. Kalaupun bosan, paksakan diri kita karena ini untuk masa depan kalian. Sepakat? Harus sepakat. Oke. Soal yang ketiga, kelompok mana tadi? Soal yang ketiga. Kelompok Siapa? Hilma, Pak. Nah, boleh Hilma. Tunggu, kita munculkan Hilma ini ke dunia ini dulu. Nah, boleh nampak kan? Silakan Hilma, mau share screen atau mau menjelaskan saja boleh? Menjelaskan saja, Pak. Nah, boleh, silakan. Jadi, tentukanlah vektor PQ di R2 dengan P yaitu min 1,2 dan Q 5,5. Jadi, pertanyaannya apa tadi? Tentukanlah besar dari vektor, Pak. Oke. Jadi, kita gunakan rumus vektor PQ sama dengan akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Jadi hasilnya 3 akar 5, Pak. Nah, ini karena dia perhitungan, mari kita cek catatan masing-masing. Lihat, tadi kan semuanya mengerjakan kan? Nah, coba berapa hasil akhirnya Hilma? Akar 45, Pak, atau 3 akar 5. 3 akar 5. Desi, hitungan Desi sama dengan si Hilma? Iya, Pak, sama, Pak. Akar 36 ditambah 9 sama dengan akar 45, Pak. Oke, jadi terima kasih. Bapak cek secara acak tadi ya. Jadi kuncinya adalah kita menggunakan rumus jarak di sini. Oke? Oke, kita remove dulu spotlight-nya. Baik. Nah, sudah 3 soal kita bahas. Tugas Anda di rumah ada lanjutannya ini. Nah, 4, 5, 6. Tugas bagian A tadi tentang kata kunci. Buat kata kuncinya, lalu kata kunci tersebut penjelasannya dikirim nanti malam. Tapi yang ini mungkin tidak perlu nanti malam. Karena nanti ada tugas lagi berikutnya, itu 1 minggu jadwalnya untuk pertemuan berikutnya. Jadi tentukan besar vektor ini, ya. Lalu yang di bawah ini juga nanti filenya Bapak kirimkan, atau sudah Bapak kirimkan sebelumnya ya, untuk di e-learning kan bisa dicek itu dan rasanya sudah nampak oleh Anda semua dan Anda sudah mempelajarinya. Kita tinggal, Bapak tinggal mengcek apa yang Anda pahami tersebut. Nah, ini lagi perhatikan, kita masuk ke soal tingkat lanjutnya, soal aplikasinya juga. Kalau tadi hanya melihat-lihat dan menggunakan matematiknya saja, kalau sekarang, nah, coba ini ada soal aplikasi. Ada 2 buah. Ini Anda diharapkan menggunakan daya analisanya juga kaitannya dengan pelajaran kita yang lain, mata kuliah lain ya, atau bidang ilmu yang lain. Foto ini atau lihat di e-learning kita kan sudah ada. Kemudian Bapak akan bagi lagi grup untuk mendiskusikannya. Supaya menarik, grupnya kita acak kembali ya. Nah, jadi nggak boleh ada yang kita ke kita aja orangnya. Itu aja. Sekarang kita coba menjadi 5 grup. Silahkan langsung masuk ya. Masuk ke grup. Mudah-mudahan orangnya berbeda sekarang.
Yang didiskusikan adalah 2 soal tadi. Oke, sudah masuk semua? Nah. Tunggu. Oke. Di grup ini mau jawab nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2? Diskusikan dulu ya jawabannya. Coba rancang dulu, kalau bisa carilah mana yang bisa Anda cari, di mana gitu ya. Tapi yang penting bisa menjelaskan dan memahami apa yang didapatkan tersebut. Sekarang kan dunia maya sangat luas dan Anda bisa mencarinya di mana saja gitu ya. Yang penting Anda memahami soal ini. Kalau bisa nomor 1 dari grup ini bisa? Atau yang lain nanti terserah. Yang penting ada yang tampil ya. Kalau tidak, Bapak kembalikan ke grupnya lagi nanti. Sekarang Bapak dulu kembali ke grup yang lain. Selamat berdiskusi. Oh, Pak, masih mute, Pak. Masih mute, Pak. Oh, masih mute. Grup ini bagaimana perkembangannya? Jadi nanti silakan ya, Bapak belum tunjuk grup mana yang tampil. Silahkan nanti apakah grup ini mau nomor berapa. Boleh cari di internet, boleh cari di mana saja jawabannya, boleh didiskusikan. Yang penting Anda memahaminya dari manapun sumbernya. Gitu ya. Silahkan. Bapak belum ada tunjuk grup. Kalau yang tadi Bapak tunjuk, kalau yang sekarang siapa yang mau ya. Kalau tidak ada yang mau, tidak boleh pulang. Oke, selamat berdiskusi. Oke, bagaimana kelas grup ini sudah lancar diskusinya? Jadi Bapak belum menunjuk siapa yang mau tampil. Jadi Bapak bebaskan nanti ya, entah dari grup ini atau dari grup yang lain, terserah. Bapak belum ada menunjuk. Kalau yang tadi Bapak sudah tunjuk di dalam grup. Tapi kalau yang sesi kali ini berebut, silahkan. Anda boleh cari di internet, cari di buku, yang penting paham bersama-sama di grup. Gitu ya, kan sekarang dunia sudah sangat maju ya, jadi bisa aja kan soal yang Bapak munculkan ternyata udah ada jawabannya di internet. Tidak masalah, tapi paham harus. Oke ya? Oke, Pak. Selamat berdiskusi. Oke, grup ini bagaimana kelanjutan diskusinya? Mudah-mudahan sudah berjalan diskusinya ya. Bapak belum ada menunjuk. Grup belum ada Bapak tunjuk siapa yang tampil. Jadi nanti bisa saja grup ini yang tampil. Kalau yang sesi tadi Bapak tunjuk orangnya di dalam grup. Nah, yang sekarang boleh Anda cari di internet, boleh Anda cari di buku juga silahkan. Mana tahu kan sudah ada jawabannya. Yang penting paham. Nah, itu yang dijelaskan nanti ke temannya. Oke? Selamat berdiskusi. Oke, grup ini mudah-mudahan sudah mulai juga diskusinya. Sudah sampai mana diskusinya? Sedang diskusi satu, Pak. Sedang diskusi. Oke, silakan dilanjutkan. Bapak belum ada menunjuk grup yang tampil. Kalau yang sesi tadi sudah Bapak tunjuk di dalam grupnya. Kalau sekarang belum ada Bapak tunjuk. Jadi harus ada yang tampil nanti hasil diskusinya. Boleh cari di internet, boleh cari di mana saja, di buku kan sekarang bisa itu ya dicari. Mana tahu soal Bapak ini udah ada jawabannya. Yang penting Anda paham. Oke? Nah, sebentar lagi kita akan kembali ke room utama, jadi siap-siap. Selamat diskusi. Ya, Pak. Nah, Bapak datang lagi. Tadi belum hidup mikrofon Bapak ya? Kok nggak ada yang bilang? Ada terdengar suara Bapak tadi? Dengar, Pak. Oh, tadi ada terdengar. Oke lah. Jadi siap-siap tampil. Sekarang kita akan diskusi di kelas umum, di kelas besar. Bapak belum tunjuk.
Nah, silahkan siapa nanti yang akan tampil. Baik, segera siap-siap ya ke grup utama. Oke, kita tunggu teman-temannya ya Baik, untuk Pak. bergabung di room utama. Kelompok mana nih yang mau tampil menyajikan dua Kelompok jawaban? Agil saja, Pak. Kelompok Agil. Nomor 1 kelompok Agil, Pak. Oke, tunggu sebentar. Baik, Pak. Oke, kita masih tunggu beberapa orang lagi, tapi oke, sudah 17 ya. Baik, silakan Agil. Mau share screen. Share screen. Silakan. Iya, Pak. Apakah sudah terlihat Pak dan teman-teman? Nah, sudah. Nah, Bagusnya di ini di slideshow. baik, Pak. Nah, ini jawaban dari kelompok kami untuk soal yang nomor 1. Itu soalnya saya teman-teman lihat. Ini ada seorang anak menarik kereta luncur dari atas salju dengan gaya 50 Newton pada sudut 38 derajat di atas garis horizontal. Nah, ini yang dicari komponen gaya horizontal dan vertikalnya. Ini kami sudah buat ilustrasinya. Di sini anak itu menarik dengan gaya 50 Newton dengan sudut 38 derajat. Nah, misalnya bisa dapat langsung kita cari bahwa komponen gaya F-nya adalah untuk yang horizontalnya itu F cos 38 derajat. Atau jika kita kalkulasikan seperti yang teman-teman lihat, didapatkan hasilnya itu kira-kira 39,4 Newton. Nah, sedangkan untuk yang komponen vertikalnya itu sin 38 derajat, itu F sin 38 derajat. Nah, jika dikalkulasikan juga, maka didapatkan hasil 30,8 Newton. Nah, ini jawaban dari kelompok kami untuk soal nomor 1, Pak. Oke, terima kasih. Jangan di stop dulu. Nah, biarkan share screen-nya. Jika seorang anak menarik kereta luncur di atas salju dengan gaya 50 Newton, berarti F-nya 50 Newton dengan sudut 38 derajat. Nah, di sini apa hubungan vektor kita dengan fisika ini? Ya, vektor itu kan besaran yang memiliki arah dan besar. Nah, kalau di sini dapat kita lihat ternyata gaya itu adalah sebuah vektor. Ya, ada sudut. Jadi arahnya mana ya? Arahnya yang dibentuk oleh sudut 38 derajat ini. Nah, jawabannya apakah sudah tepat ini? Yang lain silahkan stop share screen-nya. Bapak mau lihat yang lain wajahnya seperti apa melihat hasil ini? Ya, oke. Gimana? Ada pendapat berbeda atau hitungannya sama? Tapi tadi Bapak cek ke grup, mereka masih diskusi tadi ya, belum menyampaikan hasil. Ada dicari nomor 1 ini semuanya? Ada, Pak. Ada, oke. Oke, waktu kita tinggal ini ya, kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Grup mana lagi yang mau berkontribusi? Siapa? Tadi kalau tidak ada yang tampil, belum boleh pulang, kata Bapak tadi kan? Grup selain grup si Agil. Ayo, boleh cari di internet, boleh cari di mana tadi Bapak bilang kan? Boleh diskusi juga, yang penting dipahami oleh kelasnya, oleh grupnya. Kalau agak sulit, mari kita coba lihat kembali soalnya. Ini harus ada yang menyajikan nih ya. Nah, ini soalnya. Jadi ada F1, ini gaya yang pertama, ada F2, gaya yang kedua. Besarnya 10 pon dan 12 pon.
bekerja pada sebuah objek pada titik P, seperti pada gambar. Carilah resultan F yang bekerja pada P. Tunjukkan arahnya dengan mencari sudut theta yang ditunjukkan di bawah ini. Nih, sudut theta. Bukan cuma dari sini ke R ya, bukan dari sini ke F2, tapi dari sini ke ini, ke garis P yang ada di titik P. Resultan, jadi hasil penyumbuhan gayanya, ya. Siapa? Ini vektor juga ini, resultan ini kan dihasilkan dari dua buah vektor ini kan, kedua vektor F1 dan F2 ini. Ini kan gaya itu merupakan vektor. Ayo, grup siapa? Bapak kembalikan ke diskusi. Habis waktu Anda nanti. Siapa yang mau coba grupnya? Kelompok Nanda coba, Pak. Oke, nggak sama dengan Agil tadi kan? Beda, Pak. Beda, oke. Grupnya tidak sama dengan Agil. Harus yang berbeda, biar dibagi-bagi. Oke, silakan Nanda. Baik, Pak. Izin share screen dulu, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Bapak dan teman-teman? Ya, sudah terlihat. Sudah. Nah, baiklah. Ini untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lihat ini nomor 2. Jadi, pertama kita cari dulu fungsi untuk komponen masing-masing vektornya. Untuk F1, tadi dengan rumus F1 cos theta tambah F1 sin theta. Kita tahu tadi dari gambarnya, sudutnya adalah 45 derajat. Tentu F1 adalah F1 cos 45 derajat, I tambah F1 sin 45 derajat J. Itu kita dapatkan 10 cos 45 derajat I, itu komponen I, dan tambah 10 sin 45 derajat J, untuk komponen J atau Y-nya. Maka akan diperoleh 5 akar 2I tambah 5 akar 2J. Dengan cara yang sama, kita cari untuk F2, maka akan diperoleh nantinya 6 akar 3I tambah 6J. Dengan cara yang sama untuk mencari F1. Karena ditanyakan di soal itu adalah resultan, untuk kita tambahkan vektor F1 dan F2. Yaitu F sama dengan F1 tambah F2, maka 6 akar 3 kurang 5 akar 2 untuk komponen I, mungkin ditambahkan 6 tambah 5 akar 2 untuk komponen J. Maka akan diperoleh nilai pendekatan 3,32I tambah 13,07J. Kemudian kita cari sesuai dengan rumus besar nanti, yaitu akar komponen pertama dikuadratkan tambah komponen kedua dikuadratkan. Maka akan diperoleh resultan untuk vektor F 13,5 lb atau 13,5 pounds. Oke, selanjutnya kita cari dengan sudutnya, karena tadi di soal 2 soal diminta itu besarnya dan sudutnya. Untuk sudut kita bisa memanfaatkan rumus tan theta, yaitu F1 per F2, maka akan diperoleh theta-nya nanti itu inverse dari tan tersebut. Maka akan diperoleh sudut 76 derajat. Jadi jawaban untuk soal tersebut besarnya 13,5 lb atau pounds, maka sudutnya 76 derajat. Dan itu hasil diskusi kami, Pak. Terima kasih. Oke, cepat sekali dihilangkannya ya. Kita mau cek kembali lagi ke sana, kembali lagi share screen. Oke, Pak. Nah, Bapak ingin tanya ke grup yang lainnya. Coba kita cek dulu perhitungannya dengan kalkulator ya. Jangan kita pusingkan diri kita untuk hal-hal seperti ini ya. Untuk mempercepat, kalau Bapak cenderung ya, untuk perkalian-perkalian ini, yang kecil-kecil bisa kita cari, kalau yang susah-susahnya ya kita pakai kalkulator. Setelah dikalkulatori, apakah benar ini 76 derajat yang dibuat oleh grup ini? Dan 13,5 pon? Kalau dari perhitungannya benar ya? Benar. Oke. Silahkan tutup share screen-nya, Nanda. Ada yang mau bertanya ke kelompok Nanda ini? Tidak. Nah, Tidak. jadi Bapak lihat tadi ada grup yang masih belum selesai berdiskusinya, makanya agak lama tadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Bapak. Nah, tadi di grup si Nanda sudah selesai. Maka kalau ada yang hitungannya belum selesai, mungkin bisa dipelajari tadi yang diberikan oleh si Nanda.
hasil yang di-share screen tadi bantu kirim ke grup kita, Nanda, biar yang lainnya bisa mempedomani dan juga mendiskusikan di grupnya. Siap, Pak. Thank you. Oke, ada beberapa soal lagi yang lebih extraordinary dibanding yang tadi ya. Dan nampak share screen-nya? Sudah, Pak. Nah, ini ada lagi, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4, ada nomor 5, dan nomor 6. Nah, sebelum ke sini, nomor 3, 4, 5, 6 ditambah dengan nomor 4, 5, 6 yang sebelumnya, itu menjadi tugas yang harus saudara kumpul minggu depan. Yang nanti malam adalah hasil resume saudara tentang topik-topik tadi. Yang minggu depan adalah perhitungan-perhitungannya. Baik, kita masuk ke bagian akhir pembelajaran kita, karena untuk versi online kita tidak bisa menggunakan jam pelajaran yang normal ya, yang seperti biasa. Jadi karena keterbatasan mata kita melihat dan fokus kita juga, maka untuk jam pelajaran di jam kuliah di online ini kita kurangi, namun kita maksimalkan dengan belajar asinkronus. Yang ini namanya sinkronus, kita langsung bertemu tatap maya. Tapi nanti ada hal-hal lain yang tugas-tugas tadi itu didiskusikan juga, tetapi di luar media online ini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran pada topik ini, apa kesimpulan yang bisa saudara peroleh? 1, 2, 3 aja. Siapa yang mau coba? Ayo, Desi lah, Desi. Apa yang poin-poinnya aja sebut, Desi. Tentang apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya Pak, yang pertama itu pasti tentunya tentang pengertian vektor terlebih dahulu, Pak. Vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki arah dan nilai. Nah, yang kedua itu untuk vektor di bidang dan di ruang. Karena untuk menyatakan vektor itu kita harus memerlukan suatu ruang dimensi gitu, Pak. Bisa dimensi 2 atau dimensi 3. Nah, selanjutnya yang ketiga itu untuk operasi pada vektor itu operasi aljabar pada vektor itu terdiri dari operasi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, Desi, thank you. Yang nampak di layar Bapak sekarang, Dian Kurniati. Apa saja lagi pelajaran kita tadi, Dian? Selain yang disebutkan oleh Desi, tambahannya oleh Dian agak 1 atau 2. Nanti Bapak suruh juga yang lain. Oh, lupa kita spotlight tadi ya. Silakan Dian. Menentukan panjang vektor, Pak. Pakai apa? Pakai apa kita menentukan panjang vektor? Misalkan dari titik vektor P dan vektor Q, cara menentukan panjang vektor PQ yaitu Oke, kayaknya jaringan Bapak nge-lag tadi. Terima kasih, Dian. Nah, kalau yang bagian soal-soal soal apa yang bisa ditangkap di bagian akhir yang kita diskusikan tadi. Yang laki-laki lagi, siapa? Alvin lah, Alvin, yang belum berpartisipasi hari ini. Coba Alvin. Apa yang dapat Alvin sampaikan? Tidak perlu panjang-panjang, perasaannya saja di 2 soal terakhir tadi kira-kira. Ternyata, gitu kan? Masih mute, Alvin? Baik, Pak. Untuk 2 soal terakhir tadi, untuk soal nomor 1 cukup bisa dipahami, sedangkan soal nomor 2 di diskusi tadi sedikit terdapat kesusahan bagi saya sebelumnya, cuman setelah jelaskan Nanda, perlahan udah mulai mengerti. Oke, terima kasih. Jadi kita ada ini ya, ternyata yang kita pelajari tidak sekedar angka-angka hitungannya saja, ada kaitannya dengan
topik lain dan itu memang berguna di lapangan gitu ya, di dunia nyata, tidak sekedar angka-angka abstrak vektor-vektor saja yang kita bahas, tetapi memang ada di fisika, ternyata ada tentang gaya dan seterusnya. Oke, itu refleksi kita. Bagian yang sulit tadi sudah dijawab oleh si Alvin ya. Bagian yang sulit untuk dipahami, yang mudah dipahami apa? Yang sulit tadi kemungkinan yang soal tingkat lanjut tadi ya, yang di bagian HOTS-nya tadi. Dan itu baru tingkat dasar itu. Kan ada 4 soal lagi yang lumayan berat juga tingkatan analisanya. Dan Bapak yakin kalau di rumah dengan open book dan juga diskusi lebih lanjut, saudara mudah-mudahan bisa untuk membahasnya. Kalau yang mudahnya apa kira-kira? Ya definisi-definisi tadi ya. Definisi vektor, skalar gitu kan, itu mudah tidak? Karena sudah pernah dipelajari di sekolah. Baik. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kelas kita. Tolong ingat, kita tadi membahas beberapa kata kunci yang perlu saudara pahami. Kita berlatih menggunakan soal-soal sederhana, mencari panjang vektor tanpa ada konteks di situ. Dan yang terakhir, kita menggunakan pengetahuan kita tentang vektor tadi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang lain. Bisa ya? Dan tugas serta tolong dikumpul melalui e-learning dan sampai jumpa minggu depan. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mohon maaf jika ada salah dan khilaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa ya. Terima kasih.